Selamat pagi pemirsa. Hiruk pikuk pemilu 2024 memasuki babak akhir. Pimpinan ketiga lembaga, yakni DPR, DPD, dan MPR, sudah ditetapkan dan sudah dilantik. Tersisa satu tahapan lagi sebagai pamungkas pemilu tahun ini, yaitu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Tahapan itu sekaligus menandai era pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 4 Oktober 2024 dengan tema Tonggak Menuju Indonesia Maju bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leon. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat ya. Harus sehat. Ya. Karena kondisi supaya bisa menuju Indonesia maju. Itu dia, kondisi di luar Indonesia ini kelihatannya ngeri-ngeri sedap begitu, Bang. Soal ketegangan geopolitik, soal pelemahan ekonomi. Makanya kita akan melihat bagaimana Indonesia benar-benar bisa maju. Tapi sebelum kita bahas editorial, Bang Gauden dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Kita ke editorial, pemirsa, pada hari ini diberi judul Tonggak Menuju Indonesia Maju. Sekarang itu tanggal 4 Oktober ya, Bang Gauden, 16 hari lagi kita akan punya presiden yang baru dan kemudian pemerintahan baru. Sebenarnya apa pesan yang mau disampaikan editorial hari ini, Bang? Ya, yang pertama-tama itu pesan yang disampaikan bahwa kita bersyukur dan berterima kasih ya bahwa kondisi politik saat ini sangat kondusif sehingga parlemen itu dalam 3 hari bisa menetapkan pimpinan, dimulai dengan DPR, kedua DPD, DPR, dan MPR. Mampu menetapkan pimpinannya, tinggal menetapkan alat kelengkapan. Nah, dengan menetapkan pimpinan parlemen di MPR, DPR, dan DPD, tentu itu modal yang bagus menuju pelantikan atau suksesi kepemimpinan nasional di tanggal 20 Oktober. Nah, jangan sampai suasana yang kondusif sekarang ini tiba-tiba bermasalah pada tanggal 20, itu yang pertama. Yang kedua, perlunya menjaga persatuan dan kesatuan sama seperti yang selalu didengungkan oleh Prabowo, supaya semua kekuatan politik itu bersatu menuju suksesi kepemimpinan nasional. Masih ada satu persoalan yang harus diselesaikan oleh Prabowo, itu dia harus bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima yang juga Ketua Umum PDIP, yang sampai sekarang belum bertemu. Mestinya mereka bertemu menuju suksesi yang lebih mulus di 20 Oktober gitu. Dan juga mungkin ada beberapa isu lain ya yang kemudian kita harapkan isu itu tidak benar begitu ya, soal ada ketidaksesuaian begitu, Bang, antara presiden dan wakil presiden terpilih, dan ada beberapa hal yang lain. Itu kan muncul dari interpretasi ketika pelantikan DPR, MPR, DPD yang nampak itu hanya presiden terpilih seorang gitu. Pasangannya kemana gitu kan. Nah, itu pertanyaannya. Tapi kita akan bahas itu, Bang Gauden dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 4 Oktober 2024. Tonggak Menuju Indonesia Maju. Tonggak Menuju Indonesia Maju. Hiruk pikuk pemilihan umum atau pemilu 2024 memasuki babak akhir. Para anggota MPR, DPR, dan DPD RI dilantik pada Selasa lalu 1 Oktober. Pimpinan ketiga lembaga parlemen juga sudah ditetapkan dan dilantik. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif berhak atas kursi ketua DPR RI. Puan Maharani pun kembali didapuk menjabat posisi tersebut. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menempati kursi ketua MPR RI. Tersisa satu tahapan lagi sebagai pamungkas pemilu tahun ini, yakni pelantikan presiden dan wakil presiden atau wapres terpilih. Tahapan itu sekaligus menandai era pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Gibran bisa dibilang merepresentasikan menyatunya dua kubu yang semula berseteru.
ayah Gibran, Joko Widodo alias Jokowi yang masih menjabat Presiden Republik Indonesia saat ini merupakan rival Prabowo dalam 2 kali pemilihan presiden. Pada masa Jokowi dan Prabowo berkontestasi, muncul narasi-narasi yang bertentangan antar kedua kubu. Adu argumentasi dan saling mengkritik demi memenangi suara rakyat terjadi di antara kedua belah pihak. Residu dari kontestasi masa lalu itu menyeruak menjelang pelantikan Prabowo Gibran. Isu-isu keretakan pun muncul. Semua ini sungguh kontraproduktif bagi penyelenggaraan republik ini. Masyarakat lebih disibukkan untuk melihat ke masa lalu ketimbang menatap ke masa depan bangsa di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Suka atau tidak suka, Prabowo Gibran telah meraih suara terbanyak rakyat dan secara sah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Maka pelantikan keduanya sebagai kepala negara dan wakil sebagai satu kesatuan menjadi amanat rakyat, kecuali salah satu atau keduanya berhalangan tetap. Berdasarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2024, berhalangan tetap meliputi meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya. Presiden Joko Widodo telah mengupayakan proses transisi pemerintahan yang mulus kepada Prabowo Gibran. Ia bahkan secara khusus mewanti-wanti jajarannya agar tidak mengambil kebijakan yang menimbulkan riak-riak apalagi gejolak di masyarakat. Joko Widodo juga memasuki anggota tim Prabowo Gibran ke dalam kabinetnya dan mengakomodasi sebanyak mungkin program-program mereka dalam anggaran negara. Tentu saja karena Gibran tidak berpartai, kebanyakan anggota tim yang masuk kabinet Joko Widodo sebagai wakil-wakil menteri tersebut merupakan orang-orang Prabowo. Arahan Presiden Joko Widodo berhasil menciptakan kondisi sosial dan politik yang relatif adem seperti sekarang. Fokus bangsa kini ialah menyukseskan pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Situasi politik yang kondusif saat ini hendaknya terus dijaga dan itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Tinggalkan topik-topik perdebatan usang yang hanya mendatangkan mudarat terhadap soliditas kepemimpinan Prabowo Gibran mendatang. Persoalan bangsa ini masih menumpuk, perekonomian tengah lesu, pekerja masih terus dalam bayang-bayang PHK karena industri padat karya tidak bergairah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5% pun tidak cukup kuat untuk mewujudkan visi Indonesia maju pada 2045. Korupsi masih begitu kuat mengakar dalam penyelenggaraan negara hingga di masyarakat. Dari skor 0 sampai 100, 0 berarti sangat korup dan 100 paling bersih. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia hanya 34 dengan peringkat 115 di antara negara-negara di dunia. Dengan skor IPK tersebut, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Timur Leste, Vietnam, dan Thailand. Tidak mudah bagi pemimpin negara mengatasi segala persoalan bangsa, apalagi tanpa kerjasama yang erat. Kita berharap, kalaupun ada ganjalan di antara Prabowo dan Gibran, keduanya dapat menyelesaikannya segera. Rakyat membutuhkan pemimpin yang kompak mengarahkan gerak langkah bangsa, bukan yang jalan sendiri-sendiri. Jadikan pelantikan presiden dan wakil presiden mendatang sebagai tonggak teladan persatuan kepada rakyat untuk melangkah menuju Indonesia maju. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetap Terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kalau kita bicara kontestasi politik, kan sekarang masih akan ada pilkada, Bang. Dan itu kalau beberapa teman mengatakan masih agak susah loh untuk merekatkan seluruhnya bangsa ini untuk bersatu. Karena kan ada kepentingan-kepentingan partai-partai politik. Satu itu, Bang. Lalu yang kedua, yang tadi yang saya sempat tanyakan, bagaimana soliditas calon pemimpin baru, institusi kepresidenan yang baru, yang membuat kita yakin bahwa memang nanti begitu dilantik 20 Oktober, Pak Prabowo itu bisa lari kencang untuk kemudian mengangkat kehidupan kita. Bagaimana, Bang? Ya, soliditas itu yang menjadi pertanyaan banyak orang juga sekarang. Publik juga bertanya, karena jarangnya
presiden terpilih dan wakil presiden terpilih itu Terlihat bersama-sama. tampil bersama-sama di ruang publik. Memberikan pesan simbolik itu sangat penting ketika presiden terpilih dan wakil presiden terpilih hadir bersama-sama di dalam acara-acara kenegaraan. Acara kenegaraan itu dimulai di tanggal 1 Oktober sampai di tanggal 3 Oktober pelantikan pimpinan MPR, dan di sana itu tidak terlihat keakraban seperti yang diharapkan oleh publik. Karena memang tidak terlihat juga Gibran ya. Yang itu karena itu editorial juga mengatakan perlunya kalau ada masalah mereka menyelesaikan secepat-cepatnya sehingga pada saat pelantikan nanti itu tidak ada masalah lagi, tinggal jalan terus gitu, gas full gitu kan. Langsung gigi 5. Ya itu. Nah, masyarakat sangat berharap soliditas di antara pemimpin itu bagus, sebagaimana soliditas di antara elit politik saat ini. Kalau kita melihat pelantikan pimpinan DPR, DP dan MPR, hampir tidak ada masalah. Sama seperti kalau kita berkaca pada 2014, bagaimana pertarungan itu sangat sengit, sehingga untuk menentukan pimpinan DPR, MPR itu berjalan alot. Gitu. Kalau sekarang ini kan seakan-akan semua sudah selesai di ruang di luar ruang sidang. Di dalam ruang sidang itu tinggal pengesahan, sehingga terlihat sangat apik gitu kan. Walaupun bisa dipersoalkan apakah ada demokrasi atau tidak di sana, apakah ada bagi-bagi jabatan atau apa. Orang kan juga bertanya misalnya pimpinan MPR yang selama ini dipegang oleh Golkar sebagai nomor 2 di dalam hasil pemilu sekarang berpindah kepada Gerindra gitu ya. Tetapi kan itu tidak menjadi soal karena sudah dilantik kemarin dan semua berjalan smooth gitu. Nah pertanyaannya, apakah pelantikan 20 Oktober, karena itu puncak dari seluruh proses pemilu itu kan pada pelantikan presiden dan wakil presiden. Mudah-mudahan pelantikan presiden dan wakil presiden itu akan berjalan dengan baik sehingga menimbulkan harapan. Jadi pelantikan itu setidak-tidaknya memberi pesan adanya harapan bagi masyarakat untuk meraih kesejahteraannya. Semua pemilu itu kan hanya instrumen bagaimana negara mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pertanyaan besarnya begini Bang, ketika kemungkinan bahwa partai-partai politik hampir semuanya atau bahkan semuanya, seandainya benar PDIP bergabung, itu semua bergabung di pemerintahan, ada kekhawatiran bahwa kemudian tidak ada lagi suara kritis yang justru sebenarnya tujuannya menjaga roda pemerintahan itu berjalan di rel yang tepat. Karena banyak orang yang sudah mulai mengembangkan fobia terhadap kritik. Pertanyaannya Bang, kalau ternyata nanti benar partai-partai politik dengan representasi di DPR bergabung semua, lalu siapa yang kemudian akan menjaga pemerintahan ini? Benar, mereka semua bersatu. Tapi kalau semua bersatu, tidak ada yang berani mengingatkan satu sama lain, ternyata di depan itu ada jurang, kan bisa masuk jurang sama-sama Bang. Bagaimana Bang? Ya perlu ada saya pemikiran baru ya. Kritik itu tidak harus dilakukan oleh oposisi gitu. Tetapi yang akan kita lihat ke depan itu bagaimana kritik dilakukan oleh teman. Nah, mungkin ini yang belum terbiasa saat ini kan. Bagaimana kritik itu dilakukan oleh teman. Kalau selama ini kita katakan kalau sudah berada di dalam satu koalisi, mestinya tidak boleh melakukan kritik secara terbuka. Iya, itu yang dianggap dan dipahami. Itu yang dianggap sebagai kelaziman selama ini kan. Tapi ini kan kelaziman baru nanti. Ketika semuanya bersatu, sebagaimana Prabowo dan Jokowi itu bertarung 2 kali, tiba-tiba di akhir itu berada dalam satu gerbong. Ini kan sesuatu yang tidak biasa juga. Dan bisa saja PDIP yang selama ini berseberangan misalnya, tiba-tiba masuk di dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran. Ini sesuatu yang bisa terjadi kalau kita merujuk kepada bagaimana Prabowo masuk di dalam pemerintahan Jokowi walaupun mereka bertarung keras 2 kali ya. Karena itu ke depan itu perlu ada
kebiasaan baru di dalam melakukan kritik sebagai teman gitu. Mungkin ini khas Indonesia tidak ditemukan di tempat lain gitu. Bang, pertanyaan yang sangat serius sebetulnya adalah karena sepanjang tahun ini kelihatannya ya bahkan mungkin dari akhir tahun lalu Indonesia ini, bangsa kita ini sibuknya berpolitik terus, Bang. Padahal fakta di depan mata memperlihatkan kondisi ekonomi baik di luar Indonesia dan itu berimbas ke Indonesia itu tidak baik-baik saja. Geopolitik kita lihat di Rusia, Ukraina, Timur Tengah, itu Laut Cina Selatan itu mungkin akan bisa mengganggu juga Indonesia. Kita melihat fenomena kelas menengah katanya makan tabungan, Bang. Bagaimana kemudian peristiwa politik ini yang berpuncak 20 Oktober itu bisa segera dialihkan kepada kekuatan untuk menghadapi bahaya-bahaya terutama ekonomi ini, Bang? Ya, harus kita tegas katakan bahwa persoalan atau kesulitan bangsa hanya bisa diselesaikan oleh otoritas politik. Karena itu penting kita menjaga supaya pemimpin nasional ini suksesinya berjalan lancar. Dengan demikian, ketika Prabowo dan Gibran itu memimpin Republik ini, kepada mereka lah kita menggantungkan harapan agar membawa bangsa ini keluar dari krisis yang berkepanjangan gitu. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi belum baik-baik saja, bagaimana kemiskinan itu belum sesuai dengan yang ditargetkan. Ya, yang digembar-gemborkan ya. Yang digembar-gemborkan. Juga bagaimana PHK massal sekarang ini senang terjadi. Hal-hal seperti ini hal nyata gitu kan. Hal nyata depan mata yang mestinya diselesaikan oleh Prabowo dan Gibran gitu. Pertanyaannya, apakah Prabowo dan Gibran itu mampu? Mestinya mampu kalau seluruh kekuatan politik itu bersatu mendukung pemerintahan baru itu. Pertanyaan mendasar tadi sudah Bang Gaudens katakan bahwa apakah kita bisa membiasakan diri mendengar kritik yang membangun? Karena kalau misalnya bicara soal fakta deflasi saja misalnya, Bang. Disebut-sebut bahwa deflasi 5 bulan berturut-turut terakhir ini itu terjadi menurut pemerintah keberhasilan menekan angka inflasi baik di pusat maupun daerah. Tapi kan belum lama kita dengar Mendagri, Bang. Mendagri Tito Karnavian mengatakan dia menemukan di beberapa daerah itu kepala daerahnya berusaha dan mungkin berhasil memanipulasi angka inflasi daerah. Ada yang mendekati kepala BPS lokalnya, ada yang membanjiri pasar di pasar-pasar yang jadi survei untuk BPS menentukan angka inflasi. Ini kan temuan ini kalau ternyata marak, bahaya, Bang. Ini angka-angka ini bukan angka-angka yang real, dibuat-buat. Bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran bisa benar-benar jeli seperti itu, Bang? Kemudian benar-benar bisa mendengar kritik. Ya, ada berbagai macam tipe rejim ya. Ada rejim yang mendewakan statistik gitu. Instrumen ekonomi didewa-dewakan. Keberhasilan itu hanya ditunjukkan oleh angka-angka. Pertumbuhan ekonomi, inflasi. Padahal yang paling penting itu apakah realnya rakyat itu bisa membeli makan untuk besok enggak? Ini kan persoalan kita sekarang ini kan persoalan bagaimana rakyat makan pada hari ini gitu. Itu persoalan nyata yang dialami oleh rakyat paling bawah saat ini gitu. Jadi kita tidak bisa berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Kita tidak bisa berbicara tentang kemajuan-kemajuan penurunan kemiskinan, tetapi faktanya daya beli masyarakat itu selalu rendah gitu. Nah, hal-hal real inilah yang mestinya nanti kedepannya itu ditangani oleh Prabowo. Sama halnya ketika kita berbicara tentang Indonesia, para pemimpin di Indonesia itu gembar-gembar berbicara tentang menanam padi, tetapi padi ditanam, berasnya diimpor gitu. Ini kan sesuatu ironi yang nyata saat ini gitu kan. Katanya panen raya, tetapi pada saat bersamaan mengimpor beras. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diatasi secara nyata oleh pemerintahan baru nanti itu. Kita juga melihat di perbincangan masyarakat, Bang Gaudens, bahwa mereka mempertanyakan atau bertanya-tanya tentang siapa ya yang akan menjadi menteri atau pembantu presiden yang baru nantinya. Dan kalau melihat jumlah ada polemik juga, Bang.
Ada yang mengatakan wah terlalu banyak, ada yang mengatakan loh kalau memang dibutuhkan sebanyak itu asal efektif ya tidak apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan ini memang baru nanti kita akan temukan jawabannya. Tapi apakah memang bisa Bang diberikan penjelasan baik oleh pemerintahan sekarang maupun tim transisinya seperti apa ke depan supaya kemudian kita nih tidak menebak-nebak buah manggis begitu, Bang Godian, bagaimana? Ya loh, mungkin kita perlu beradaptasi dengan kebiasaan baru nanti gitu. Kebiasaan baru itu yang saya maksudkan itu ada presiden dan wakil presiden. Bagaimana pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden sama seperti yang selama ini misalnya Wapres itu tugasnya apa, dan para menteri yang pintar-pintar ini kan harus tunduk kepada presiden dan wakil presiden. Iya, namanya juga pembantu. Ya, namanya juga pembantu gitu kan, pembantu yang pintar tapi ya. Nah, dalam kondisi pembantu yang pintar mestinya nanti pemimpin nasional, presiden dan wakil presiden itu mampu mendrive para menteri ini untuk mencapai tujuan. Ya tujuannya itu jangan muluk-muluk lah. Tujuannya itu bagaimana menyejahterakan rakyat gitu. Rakyat yang sejahtera tapi nyata gitu, bukan dalam angka-angka. Iya. Itu pertanyaan besarnya Bang. Apakah kemudian kejujuran, transparansi itu terus akan kita bisa lihat di pemerintahan yang baru? Apakah memang telinganya tidak tipis terhadap kritik yang memang membangun? Kita akan bahas selepas jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita akan mendengarkan Bang Godian pendapat dari pemirsa Metro TV juga terkait dengan editorial pagi ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Gaudensius. Assalamualaikum pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, ini kita melihat Indonesia akan menemui atau mendapatkan pemimpin baru 20 Oktober nanti. Anda yakin tidak Pak bahwa kita akan bisa solid kemudian menghadapi semua ancaman ini? Silakan Pak Tasrik. Baik, yang pertama syarat mencapai Indonesia maju itu pertama itu adalah stabilitas nasional ya. Ya. Alhamdulillah politik dalam negeri kita di 2-3 hari terakhir ini sangat kondusif, di mana rekan-rekan di DPD, DPR, dan MPR itu sudah dilantik dan semua berjalan dengan baik. Nah, yang kita perlukan itu adalah bagaimana menghadapi 16 hari lagi, itu ada pelantikan atau suksesi kepemimpinan yang ditunggu-tunggu masyarakat, itu pada tanggal 20 Oktober. Saya hanya ingin mengingatkan ya, bahwa masyarakat itu mungkin di 5 tahun terakhir banyak katakan yang dirasakan masyarakat yang harus diperbaiki oleh pemerintahan dan DPR akan datang. Misalnya persoalan ekonomi, kita lihat di mana PHK terjadi di mana-mana, harga-harga cukup tinggi, kemudian daya beli sangat rendah. Di bidang hukum sangat porak-poranda ya, apalagi di demokrasi. Nah, kita tidak ingin itu terjadi lagi. Walaupun saya yakin dan percaya Pak Prabowo itu nanti menjadi presiden akan membawa Indonesia ke arah lebih baik, tetapi perlu saya ingatkan lagi kepada Pak Prabowo untuk tidak mengulang lagi apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang yang itu banyak melukai hati masyarakat.
Khusus kepada teman-teman di DPR, saya sarankan untuk merubah style kepemimpinan ya. Karena kemarin DPR itu masyarakat tidak merasa mereka diwakili. Semua kebijakan DPR itu lebih banyak pro ke rezim daripada pro ke kepentingan rakyat. Misalnya di bidang legislasi, mereka membuat undang-undang yang hanya hitungan jam, itu hanya berpihak kepada kepentingan elit. Tetapi undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu 20 tahun tidak selesai-selesai. Oke. Dan akhirnya saya berharap bagaimana Pak Prabowo itu bisa membawa 5 tahun terakhir itu sangat ditentukan oleh kabinet yang beliau cetuskan, yaitu kabinet Jaken. Tentukanlah seluruh kabinet itu memang orang-orang profesional di bidangnya. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Ibu Indra di Purbalingga, Jawa Tengah. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi Pak. Ya, bagaimana? Ya, silakan Bu Indra, pendapat Ibu. Silakan Bu. Bagaimana kita melihat Indonesia maju nih? Silakan. Ya, jadi gini, kalau saya sebagai masyarakat awam gitu ya, kalau kata-kata tonggak itu kan berarti pegangan yang kuat dan punya niat yang kuat, integritas tinggi untuk merubah sesuatu jadi lebih baik untuk kemajuan bangsa. Tapi kalau saya lihat gitu ya, kalau yang udah duduk di pemerintahan itu, meskipun dari awal punya visi misi yang bagus, tapi kalau sudah nyemplung di lingkungan itu, sepertinya mereka seperti nggak punya kalah dengan situasi yang jadi apa yang ingin diwujudkan itu memang benar-benar nggak gampang. Kalau saya lihat semua institusi di pemerintahan, tahu itu Kapolri, di kepolisian atau apa itu, kalau dari bawah itu saya tahu sekali banyak yang perlu dibenahi. Nah ini Pak Prabowo nanti punya keberanian nggak untuk merubah? Kalau masih berjalan seperti pemerintahan Jokowi, ya sudah. Kasihan yang di masyarakat bawah, yang di daerah itu yang terancam PHK, cari uang susah itu. Jadi mohonlah ada perubahan yang signifikan gitu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indra di Purbalingga, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Indra ada pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara, Pak Salmon. Pak Salmon, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Salmon. Ya, silakan pendapat Anda Pak. Selamat pagi juga. Ya, saya untuk topik pagi ini jujur sangat menarik bagi saya. Tetapi satu hal yang perlu kita bersama bahwa jangan sampai untuk topik ini cuma topik semata. Apa guna Indonesia maju kalau rakyat nggak sejahtera? Tapi saya lihat angka yang ditunjuk oleh Presiden terpilih sudah sangat baik, merangkul semua orang yang berlawanan di politik waktu pemilihan presiden. Dan saya juga sangat bersyukur karena dalam waktu dekat ini ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Inilah yang baik. Walaupun untuk menuju pada topik di pagi hari menuju Indonesia maju, kita diperhadapkan dengan satu masalah besar. Apa Pak? Ada bayang-bayang ekonomi kita melemah. Itu juga ada geopolitik yang berkembang saat ini yang justru bukan cuma pengaruh di luar negeri, tapi di dalam negeri juga. Harus akui itu. Karena itu tentu langkah-langkah menuju ke sana saya lihat bagaimana ini pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kita. Pemilihan itu tidak terlalu ya tidak ada masalah soal kepemimpinan yang ada. Kemudian juga di Majelis Permusyawaratan Rakyat berjalan dengan ini ada indikasi menuju ke sana. Walaupun kita juga dibayang-bayang dengan kehati-hatian. Jangan-jangan nanti ini fungsi anggota nanti tidak ada lagi check and balance. Jadi DPR harus berfungsi untuk mengawasi eksekutif begitu ya Pak Salmon ya? Dalam satu koalisi yang besar. Jadi walaupun dalam koalisi yang besar, tetapi check and balance-nya itu harus dilaksanakan. Harus tetap jalan. Iya.
Oke. Karena itu saya Baik. berharap hal ini akan terjadi dan benar kita menuju Indonesia maju dan masyarakat akan sejahtera. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Salmon di Manado, Sulawesi Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Para pemirsa mengingatkan betul Bang Gaudens tentang fungsi dari DPR, MPR DPR yang mengawasi pemerintah dan kemudian bagaimana kritik itu tetap harus bisa dimunculkan meskipun seandainya nanti seluruh partai bergabung mendukung pemerintahan. Bagaimana Bang? Ya, perlu ada formulasi baru ya tentang kritik kepada sahabat oleh sahabatnya. Ya. Kira-kira seperti itu Indonesia ke depan kalau semua diakomodasi. Bahwa tidak ada oposisi seperti yang selalu didengungkan oleh Pak Prabowo itu mungkin sesuatu yang perlu dicoba juga gitu. Seperti apa kalau tidak ada oposisi. Tetapi yang kita ingatkan bagaimana akumulasi di dalam politik jangan sampai itu juga berimbas kepada bagi-bagi di bidang ekonomi gitu. Nah itu. Tetapi semuanya harus bekerja dan semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat. Nah ini PR terbesar, apakah mampu Pak Prabowo nanti memimpin Indonesia, memimpin kabinetnya yang tujuan utamanya itu tidak ada yang untuk kepentingan diri sendiri tetapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terutama di dalam hal pengelolaan kekayaan alamnya dan hasil buminya gitu. Itu yang mungkin akan ditanyakan kita semua ya Bang, ketika kita kemarin melihat bahwa kepentingan politik dan kepentingan profesional menteri di kabinet itu semacam berkelindan begitu. Kita ketika melihat seseorang kita jadi bingung ini sedang melihat menteri atau sedang melihat politisi karena akhirnya sering kita lihat keputusan-keputusannya itu malah kelihatannya cenderung berbau politis. Bagaimana Bang? Ya karena itu ke depannya kita tekankan lagi pentingnya melibatkan partisipasi publik di dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. Yeah. Kalau selama ini dalam 10 tahun terakhir ini partisipasi publik itu dikesampingkan, bagaimana banyaknya undang-undang misalnya diujikan di Mahkamah Konstitusi, gugur. Itu memperlihatkan bahwa memang partisipasi publik itu hanya sebatas omongan gitu, tidak pernah benar-benar terrealisasi. Yeah. Nah ke depan pertanyaannya, mampu nggak kita menjaga kewarasan di dalam kritik, kewarasan di dalam kebebasan berpendapat, karena itulah ciri khasnya negara demokrasi. Baik. Itu yang kita akan coba jawab nanti di bagian berikut. Bang Gaudens, pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, masa yang baru tentunya akan membutuhkan sikap kita yang baru juga. Bagaimana persatuan besar seperti yang sering dikatakan Pak Prabowo itu tidak menihilkan atau menegasikan kritik yang membangun. Nah, bagaimana kita bisa memastikan itu karena kalau mendengar beberapa orang mereka ada yang mulai nanti masih boleh mengkritik nggak ya? Mulai bertanya-tanya seperti itu. Bagaimana Bang? Ya, kita harus mengatakan secara terus terang bahwa yang dilantik nanti itu presiden gitu. Karena itu sebagai presiden, sistem pemerintahannya itu sistem pemerintahan presidensial. Jangan yang dilantik presiden, tetapi dalam kesehariannya itu menjadikan dirinya sebagai raja. Seperti yang sekarang ini ramai dibicarakan oleh masyarakat kan itu ya. Iya. Nah kita katakan kepada Pak Prabowo, Anda itu adalah presiden yang memimpin republik ini, presiden untuk semua, bukan hanya untuk yang memilihnya dia gitu, tetapi untuk semua. Nah, pada titik itu kita katakan memberi poin yang bagus kepada Pak Prabowo yang mau mengakomodasi semua kekuatan politik berada dalam satu gerbong, walaupun itu masih banyak yang mempertanyakan apakah di dalam sistem presidensial tidak boleh ada orang yang bersifat kritis di dalam berada di luar pemerintahan. Nah itu yang pertama.
Yang kedua seperti yang saya katakan tadi dan juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat, masih ada ruang nggak untuk kebebasan berserikat, berpendapat di masa yang akan datang. Kalau kita lihat dalam 2-3 hari terakhir misalnya ini ada kasus Kemang gitu kan. Di Kemang itu bagaimana orang mempersekusi kebebasan berpendapat. Di pelosok sana di NTT misalnya bagaimana kebebasan jurnalis itu dirampas hanya karena jurnalis meliput demo terkait dengan penolakan geotermal. Nah, kebebasan berpendapat ini hal mahal yang harus tetap dijaga, dirawat. Apapun kasus yang nanti ke depan, mestinya semua elemen masyarakat, terutama masyarakat sipil, untuk mengawal terkait dengan kebebasan berpendapat. Karena itu roh demokrasi. Ada yang mengatakan Bang di beberapa waktu belakangan ini, tadi mungkin salah satu pemirsa juga ya, yang mengatakan bahwa anggota DPR atau wakil rakyat itu belum benar-benar mewakili rakyat. Sehingga kemudian kenapa banyak orang yang akhirnya lari ke media sosial, banyak yang lari ke podcast, supaya kemudian viral. Karena kalau viral baru menemukan kekuatan. Bagaimana kita bisa berharap bahwa hal itu tidak terjadi, DPR yang baru dilantik benar-benar bisa menjadi penyeimbang bagi eksekutif yang akan memimpin, Bang? Ya memang ini tantangan besar bagi mereka yang menamakan diri sebagai wakil rakyat di dalam perubahan dunia yang begitu cepat, terutama dia akibat kemajuan teknologi komunikasi ya. Nah, apakah orang nanti itu menyampaikan aspirasinya kepada DPR atau lewat media sosial? Kalau dalam 10 tahun terakhir itu lebih efektif di media sosial daripada ke Senayan gitu. Jangan-jangan ke depan ini fungsi kontrol yang menjadi hak konstitusional DPR itu diambil alih oleh media sosial. Nah, gitu. itu. Dan mungkin itu sah-sah saja ke depannya. Sekarang ini kan semua kita kaget gitu kan, karena masih baru gitu. Mungkin kalau ini berjalan lama ke depannya, ini sesuatu yang hal baru juga gitu, budaya baru. Apa yang kita harapkan Bang dari kekompakan itu? Karena kan ada pepatah mengatakan besi menajamkan besi. Artinya kalau kompak itu ya kemudian jangan juga diam ketika teman sedang mau masuk ke jurang begitu. Apa yang kita bisa harapkan bahwa kompaknya ini bukannya sesat bersama-sama, Bang? Ya tentu kita mengawal bagaimana pelantikan presiden nanti tanggal 20 itu yang pertama. Yang kedua itu kita kawal juga di dalam kekompakan itu tetap dibuka ruang untuk adanya kritik. Sebab bangsa yang beradab itu bangsa yang menjunjung adanya kritik gitu. Kalau tanpa kritik itu otoriter namanya. Baik, kita harap sama-sama nanti kita lihat 20 Oktober pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru dan kita sama-sama bersatu menuju Indonesia maju. Bang Gaudens, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi. Pemirsa, rakyat membutuhkan pemimpin yang kompak, mengarahkan gerak langkah bangsa, bukan jalan sendiri-sendiri. Jadikan pelantikan presiden dan wakil presiden mendatang sebagai tonggak teladan persatuan kepada rakyat untuk melangkah menuju Indonesia maju. Saya Leonard Samuel, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.